Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa melekat pada diri kita. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk syukur. Kebiasaan orang-orang soleh itu bersyukur. Qaulnya dengan alhamdulillah, amalnya ya dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita, dan juga membenahi diri kita, apa yang ada di dalam hati kita. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hadir di majelis ini semuanya punya cita-cita dan keinginan, kepingin seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau kebiasaan kita sebagaimana Rasulullah, tak menutup kemungkinan nanti di surganya Allah kita akan menjadi tetangga Rasulullah. Sosok yang senantiasa kita idolakan mulai saat ini ya. Dan kita doakan dalam setiap sholat. Nah, karena itu pasti siapapun orang yang idolakan kepingin ketemu dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jemaah rahimakumullah, pada subuh ini hari ini jangan bosan-bosan. Kalau puasa itu malamnya tadi juga ada kultum. Ya. Kemudian habis subuh ini kajian rutin. Jadi mengkaji apa yang telah ya ditulis oleh para ulama kita. Kalau pada pagi hari ini saya akan membacakan apa yang telah ditulis, yaitu mu'allif Syekh Imam Nawawi ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam tema yang beliau tulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin kan kebiasaan orang-orang yang soleh. Nah, kebiasaan orang-orang yang soleh itu apa? Salah satunya dalam tema yang Imam Nawawi tulis adalah keutamaan dan anjuran berzikir. Artinya bahwa orang-orang yang soleh itu selalu membiasakan dirinya itu ingat sama Allah atau berzikir, yang didasarkan pada apa yang disampaikan Allah. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala, zat kang moho luhur, moho tinggi. Nah, ini di dalam penyebutan ayat tuh banyak selalu disampaikan ada qala Allah Ta'ala atau qala Ta'ala. Ini dalam konteks yang bisa kita pahami. Qala ngendika dawuh Ta'ala, zat kang moho luhur, zat kang moho tinggi. Bisa dipahami bahwa ya, apa yang disampaikan Allah ini itu akan meninggikan orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang merenungi dan kemudian mengamalkan, meninggikan derajatnya.
Karena itu sampai qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala. Semoga ini kalimat pembuka ini menjadi doa bagi kita semua yang mendengarkan dan yang mengamalkan, ya kita mempunyai derajat yang tinggi dengan menjalankan apa yang Allah firmankan kepada kita. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi, dan sungguh. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya, dan sungguh berzikir. Kalau orang Jawa itu yakti temen, jadi bener-bener. Wala dzikrullahi, dan lan yakti temen tiang ingkang zikir dumateng Allah iku akbaru, nah paling besar. Jadi paling besar apa? Keutamaan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini dalam terjemahan dijelaskan di dalam bahasa kita. Nah, jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu termasuk orang-orang yang soleh, yang mereka ini punya keagungan sebagaimana mengagungkan Tuhannya, zat yang maha agung. Kemudian disampaikan lagi dalam surat Al-Baqarah didasarkan pada ini, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni mongko dzikira sira kabeh ing ingsun. Nah, ingsun itu kalimat kalau di dalam bahasa Jawa itu untuk Allah, ya. Tapi kalau di lingkungan kita Gresik, ingsun itu ya kita. Nah, namun dalam kalimat kitab yang disampaikan itu ingsun itu ya untuk Allah. Ini kata apa yang disampaikan Allah, azkurkum, mongko aku eling sira kabeh. Ingatlah kamu sekalian, maka aku Allah itu akan mengingat kamu. Jadi kalau kita ini selalu ingat berzikir kepada Allah, nah Allah akan ingat kepada kita, pada kita semua. Karena ini zikir itu penting. Nah, kemudian didasarkan lagi yang dikumpulkan dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Nah, ini Allah sampaikan kepada kita, wadhkur rabbaka lan dzikira sira dumateng pangeran ira fi nafsika ing dalem awak ira tadarruan. Nah, hale tadarru, hale tadarru ini ku napa? Rendah diri. Nah, tadarru wa khifatan lan kali rasa takut, rasa wedi, ya. Wadunal jari, nah ini wadunal jari lan boten kanthi ngedhekaken swara dan tidak dengan mengeraskan suara, minal qaul, dari apa yang kita mohonkan, bil ghuduwi. Nah bil ghuduwi wal asal, bil ghuduwi kelawan zikir wonten wekdal enjing, wal asali lan wekdal sore. Wala takun lan ojo ono sapa sira minal ghafilina, saking tiang-tiang ingkang lalai. Nah, ini dalam surat Al-A'raf. Nah, ini lebih menunjukkan kepada kita tata cara berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan berzikirlah kamu
kepada Tuhanmu binafsika, di dalam hatimu. Nah, jadi di dalam hati. Dengan cara bagaimana? Tadarruan. Jadi tadarru, dengan rendah diri, bahwa sungguh kita ini di hadapan Allah bukan apa-apa. Kita ini kecil ketika takbir Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Aku ini makhluk yang sangat kecil, tidak punya daya upaya, tidak punya hak untuk merasa lebih, kecuali itu dengan bantuan. Artinya kita ini rendah di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Nah, ini tadarru. Wa khifatan, dan dengan takut. Takut apa? Takut konsekuensi ketika kita ini di dalam menjalani hidup itu banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak kesalahan-kesalahan. Kita takut setiap apa yang keluar dari mulut kita itu tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Didengar menyakitkan, didengar kelihatan menyombongkan diri, didengar apa yang keluar dari mulut kita seolah-olah itu diri kita menunjukkan bahwa semua yang sukses di dunia ini hanya karena diri kita. Kita takut mengucapkan itu, bahwa itu adalah tidak benar, menyimpang. Jadi dengan penuh ketakutan, artinya takut terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mulut, mata kita, jari kita ketika kita memegang HP, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh. Apakah tontonan-tontonan yang provokatif, tontonan-tontonan yang negatif, atau yang tontonan-tontonan yang tidak patut kita lihat, pornografi, pornoaksi. Nah, ini jemaah rahmatullah. Nah, di dalam memohon itu kita takut segala apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, udah di hadapan Allah itu ngaku saja. Nah, Allah pasti mengampuni. Kemudian wadunal jahri, setelah kita takut dalam mohon kepada Allah, wadunal jahri, metode tidak dengan suara yang keras. Kita nangis, ya Allah, gimana aku ya Allah, tidak perlu keras-keras. Nah, jadi dengan tadarru, dengan khifah. Nah, karena ini yang Allah ajarkan kepada kita, ya. Ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan orang yang soleh. Jadi memohonnya itu tenang, tidak terasa meneteskan air mata karena takut terhadap konsekuensi dari penyimpangan kesalahan yang dilakukan, atau istilah umumnya dari azab Allah, ya. Itu sebenarnya lebih, kalau kita mengikuti sunatullah, hukum alam itu ya, orang kalau salah itu konsekuensinya pasti ABC kan gitu. Nah, minal qaul, jadi dari apa yang kita ucapkan tuh tidak perlu keras, ya, tidak boleh keras. Bil ghudwi wal asal, baik yang kita mohonkan di waktu pagi, ya, ataupun di waktu petang. Nah, ini di akhir ayat Allah sampaikan wala takun dan janganlah ada pada diri kamu sekalian binal ghafilin, itu orang-orang yang lalai. Nah, artinya jemaah rahimakumullah, orang yang lalai itu terhadap ingat kepada Allah, ya, orang itu tidak pernah terbenak sedikit pun, ya, bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Apa yang kita lakukan ini diperintahkan Allah atau dilarang.
Tidak ada. Mereka berpikirnya ya happy, enjoy terus. Keinginan-keinginan, tidak berpikir sedikit pun. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang ingat ketika buka HP langsung ingat, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dan barangkali saya buka ini ada hal-hal yang tidak berkenan menurut Engkau ya Allah, jagalah diriku. Nah, sehingga hati berdoa, jagalah diriku ya Allah. Dengan nikmat alat yang canggih ini menjadi wasilah ketakwaanku. Nah, jadi diambil pelajaran-pelajaran baik, hikmah-hikmah. Kalau kita galau tentang masalah, nah itu ada kalau di YouTube ya, dilihat bagaimana menurut Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, nah ada Kiai Bahaudin, nah, yang beliau di dalam menjelaskan itu referensinya jelas, Al-Quran, As-Sunnah, nah, kemudian qaul para sahabat, nah, sebagaimana ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, nah itu banyak referensi yang disampaikan. Sehingga ya, apa yang menjadi jawaban yang kita butuhkan itu loh, ini referensinya jelas. Nah, ini jemaah rahimakumullah ya, itu ayat yang ketiga ya, saya bacakan aja yang selanjutnya. Ini kemudian yang dinukil lagi oleh Imam Nawawi ya, yang menjadi dasar lagi, yaitu surat Al-Anfal ayat 45. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha lan dzikira sira kabeh ya, katsiran kelawan saakeh-akeh, la'allakum, nah supaya sira kabeh tuflihun. Iku napa? Sebab panjenengan sedaya niku tuflihun niku beruntung, bahagia. Nah, tiang ingkang zikir itu akan bahagia karena apa? Karena di dalam hatinya itu akan ada nur, cahaya. Cahaya hati itu hanya bisa ya terpancar kalau itu ada energi pancaran dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat thayyibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah rahimakumullah ya. Nah, kita ingat ya, ada sebenarnya ada 6 ayat ya ini ya. Selanjutnya, innal muslimina wal muslimat ila qaulihi ta'ala wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ini juga disampaikan sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, dan laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, kemudian yang terakhir ayat yang disampaikan ditulis oleh Imam Nawawi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya baik pada waktu pagi dan waktu
sore. Ini adalah jamaah rahimakumullah yang mendasari agar kita ini tidak lalai, yang mendasari bahwa orang-orang soleh, kebiasaan orang Rasul soleh itu adalah ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jamaah subhanakumullah kita bisa mengamalkan, menjalankan apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.